Shalom, semangat anak muda. Apa kabar teman-teman semua yang sekarang sudah menjalani new normal dan sudah masuk sekolah ya, meskipun sekolah secara online. Saya harap semuanya baik-baik saja ya teman-teman ya. Dan kita bersyukur di dalam minggu new normal pertama kita, khususnya mungkin teman-teman, kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah lagi bersama-sama ya. Meskipun mungkin tidak bisa ketemu langsung, tetapi melalui online. Nah teman-teman, sebelum kita memulai terlebih dahulu, yuk kita sama-sama memulai ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik pada setiap kami. Tuhan memberkati, menyertai, menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaksikan ya Tuhan bahwa setiap musim hidup kami, susah maupun senang, Tuhan selalu baik kepada kami. Sekarang ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami mau menikmati hari istirahat bersama Tuhan. Biarlah Engkau pimpin sertai berkati dari awal hingga akhirnya, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah teman-teman, saat ini kita akan nyanyikan sebuah lagu yang mungkin tidak asing lagi buat teman-teman semua ya. Lagu itu berkata, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Tahu semua kan? Oke, kita nyanyikan ya. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri teman-teman ya. Sambil tepuk tangan bisa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Dia selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah berlubang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita pujikan lagi dari awal ya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi teman-teman, ratakan tanah bergelombang, gelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar
siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Biarlah lagu ini jadi komitmen kita untuk selalu senantiasa siap melayani di ladangnya Tuhan, memberi yang terbaik yang bisa kita berikan bagi kemuliaan Dia. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Ya, selamat pagi anak-anak remaja sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, contoh berharap semua sehat ya, semua tetap semangat, semua tetap sukacita, dan terutama dalam mengikuti ibadah remaja ini, semua bisa tetap semangat mengikutinya, dan semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan di Komisi Remaja walaupun melalui online, tetapi kiranya kita dapat bersama-sama terus belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini contoh ambil dari Amsal 3 ayat 5. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah menjaga memelihara kami ya Tuhan, hari demi hari. Ketika kami dapat menjalani kehidupan kami, itu semua adalah karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan bila Engkau masih memberikan kami semangat sukacita di dalam mengikuti ibadah di Komisi Remaja ini. Biarlah kami sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak remaja yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami begitu luar biasa, dan kami percaya ya Tuhan, setiap kami Tuhan sudah punya rencana yang indah yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dapat menggenapinya di dalam kehidupan kami yang singkat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong dan menopang setiap kami, dan juga menopang hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita baca bersama Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, tema kita hari ini, don't limit yourself. Nah, apa artinya don't limit yourself? Itu artinya jangan membatasi dirimu. Nah, anak-anak remaja saat ini ketika menjalani kehidupan ini, khususnya kehidupan new normal, tentunya memiliki pergumulan-pergumulan tersendiri. Mungkin pergumulan-pergumulan kita pun sudah semakin banyak ya, khususnya juga di dalam dunia pendidikan kita. Mungkin saat ini kita harus memasuki masa new normal di dalam pembelajaran secara online, ataupun masalah-masalah pergumulan yang lain yang kita alami sebagai seorang anak remaja, yang mungkin itu berhubungan dengan jati diri kita ataupun pergumulan-pergumulan kita yang lain. Nah, hari ini contoh mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kiranya menguatkan dan menolong kita di dalam menjalani kehidupan yang mungkin kita tidak tahu ke depannya itu nanti seperti apa ya. Karena ini sudah dunia baru yang kita hadapi. Teman-teman semua kan di sini sudah harus lebih memperhatikan protokol kebersihan dan kesehatan ya. Kan kita juga kemana-mana juga sudah harus pakai masker ya. Kita mau belajar juga harus online, kita harus cuci tangan dimanapun kita berada, baik keluar ataupun masuk, dan banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan new normal membuat pergumulan tersendiri bagi kita. Jadi sebagai anak-anak remaja mungkin itu hal yang tidak mudah, karena akan ada banyak penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk bisa bertumbuh ataupun menjalaninya dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, seorang tua pun punya pergumulan masing-masing, anak-anak juga punya pergumulan masing-masing. Apalagi kita sebagai anak remaja dalam masa peralihan pasti juga punya pergumulan masing-masing. Nah, anak-anak remaja sekalian, apa yang menjadi penghalang bagi kita ketika kita mungkin menghadapi satu pergumulan, kita menjadi orang yang tetap punya pengharapan dan tetap punya semangat. Kadang-kadang kalau kita lihat
pasti banyak ya teman-teman kita ngeluh, aduh pusing ini, aduh pusing itu gitu ya, aduh stres ini, stres itu, gimana nih, harus gimana ini, berubah ini, berubah itu gitu. Jadi kadang-kadang kita pun menjadi orang yang mungkin putus asa dan kecewa akan banyak hal. Dan bahkan mungkin hal-hal yang menghalangi kita adalah pemikiran-pemikiran kita yang tidak bisa positif, karena kita mengeluh terus dan terus berpikir yang akhirnya membawa kita kepada pemikiran yang negatif dan membatasi diri kita. Aku pasti nggak bisa, aduh masalahnya begitu berat, gimana ya, pasti nggak bisa selesai, gimana ya. Nah, kita merasa putus asa dan kita hilang harapan. Nah, sebagai anak-anak remaja, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita sebagai anak-anak remaja jangan berputus asa. Don't limit yourself, jangan batasi dirimu. Kenapa? Karena walaupun kita adalah manusia yang terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Ya, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka firman Tuhan hari ini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya pasti kita berpikir, aduh aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku punya keterbatasan ini, aku punya keterbatasan itu, aku sudah mencoba ini tapi gagal. Kita pun berpikir sendiri bagaimana ya caranya, kita coba, ternyata masih gagal. Akhirnya kita membatasi diri, kita katakan aku nggak bisa melewati semua ini. Nah teman-teman remaja semua, biarlah kita boleh mengingat firman Tuhan ini, bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang luar biasa. Kita terbatas, memang benar, manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, marilah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan yang sudah menciptakan kita, Tuhan juga punya rencana yang indah bagi setiap kita. Mari kita belajar terus mengupgrade diri, ya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi. Ya, kita mau lihat semua dari sudut pandang Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi kepada kita? Mungkin kepada orang tua kita, terkhusus juga kepada kita pribadi. Tuhan mau kita belajar apa? Sebenarnya Tuhan mau mengubahkan kita terlebih dahulu. Mungkin situasi kondisi tidak berubah, tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengalami satu perubahan yang Tuhan udah rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak remaja semua, contoh punya pengalaman ya secara pribadi. Contoh juga adalah seorang yang awalnya itu adalah sangat-sangat tertutup, sangat pendiam ya, sangat melo. Ketika saya bisa menjadi seorang yang seperti ini pun, artinya bisa khotbah ya di depan umum, bisa menjadi hamba Tuhan, bisa melayani, itu pun semua adalah karena anugerah Tuhan. Bahkan ada orang yang pernah bilang ya waktu saya pelayanan di Sibolga, hah ini Eli, katanya gitu ya. Eli yang saya kenal tuh gak seperti itu. Eli yang saya kenal dulu dipanggil aja pun gak mau jawab, saking malunya gitu, saking pemalunya. Nengok orang pun gak bisa, nengok bawah aja. Tapi ketika saya bisa sampai saat ini, pasti Tuhan sudah membentuk saya terlebih dahulu, sehingga saya bisa sampai saat ini menjadi seorang yang melayani Tuhan, yang bisa percaya diri untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena saya tahu saya terbatas, tetapi Tuhan saya tidak terbatas. Ketika saya juga pertama kali belajar berdoa, belepotan, ya, entah apa mau dibilang juga nggak tahu. Tetapi ketika saya terus berdoa, Tuhan mampukan saya, Tuhan mampukan saya mau belajar, saya mau belajar. Akhirnya Tuhan menolong dan memampukan saya untuk bisa berdoa dengan baik. Nah, anak-anak remaja sekalian, ketika saya saat ini pun di posisi sebagai kepala sekolah saat ini juga tidak gampang. Awalnya juga saya berpikir, apakah saya mampu? Apakah saya sanggup? Ketika dipikir-pikir, pelayanan di gereja itu lebih mudah daripada pelayanan di sekolah gitu ya. Bukan berarti pelayanan di gereja gampang, tidak, pasti punya pergumulan tersendiri. Tetapi ketika saya menjalani sebagai kepala sekolah, harus pelayanan di sekolah, saya bisa merasakan memang jauh lebih berat, karena orang-orang yang dihadapi itu jauh lebih banyak, dan itu setiap hari. Setiap hari ketemu siswa, setiap hari ketemu orang tua, setiap hari ketemu guru, setiap hari ketemu
karyawan yang ngeyel gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya. Jadi semua membuat kadang-kadang merasa, Tuhan, aku sanggup gak ya, terlalu berat beban ini gitu. Karena begitu banyak pergumulan-pergumulan yang karena saya adalah orang yang pemalu, tertutup, kadang-kadang kalau harus berhubungan sama orang itu membatasi diri gitu. Tetapi keadaan membuat saya harus upgrade diri. Saya nggak bisa menyalahkan keadaan kenapa saya harus di sini, tidak. Karena ketika saya juga mengambil keputusan untuk menjadi kepala sekolah, saya sudah mendoakannya dan memohon Tuhan untuk menolong dan memampukan saya. Nah, teman-teman remaja sekalian pasti punya pergumulan sendiri juga ya, di dalam pergumulan-pergumulan pribadi kita ketika mungkin menghadapi seseorang ataupun menghadapi sesuatu ataupun kondisi keadaan saat ini yang mengharuskan kita harus upgrade diri, belajar secara daring ya, secara online, harus belajar ini, belajar itu, melakukan ini, melakukan itu, rasanya nggak gampang. Ada juga mungkin tuntutan-tuntutan dari orang tua ataupun dari teman yang membuat kita merasa akhirnya saya lelah, saya putus asa, saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya memang seperti ini, saya memang tidak pintar. Kita akhirnya membatasi diri kita. Kita membuat satu ruang tembok di dalam diri kita yang membuat kita berpikir, aku nggak akan bisa keluar dari tembok ini. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa percayalah, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang maha besar, Allah yang tidak terbatas. Dialah yang akan memampukan kita untuk bisa melewati batas kita ya, sehingga kita bisa don't limit yourself, jangan membatasi diri, karena kita adalah orang-orang yang hebat sebenarnya, karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, teman-teman remaja semua, di dalam Alkitab kita juga punya tokoh-tokoh Alkitab ya, yang awalnya mereka membatasi diri mereka ketika dipanggil oleh Tuhan. Misalnya seperti Musa. Masih ingat ya kisah Musa ketika dipanggil Tuhan, kan dia langsung nolak. Aduh Tuhan, saya adalah orang yang petah lidah, saya orang yang mungkin cedal gitu ya, calet, gaguk-gaguk kalau ngomong, gak bisa lancar. Gimana saya harus menghadapi Firaun? Gimana saya harus memimpin satu bangsa yang besar? Tuhan, saya gak sanggup. Begitu banyak dalih-dalihnya ya, alasan-alasannya kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan terus menolong Musa untuk meneguhkan hatinya. Percayalah, aku yang ada berjalan di depanmu, aku yang akan memampukan engkau. Sampai akhirnya Tuhan berikan Harun ya, kakaknya Musa, untuk mendampingi dia sampai segala cara. Tuhan itu mau pakai kita. Jadi don't limit yourself, jangan batasi diri kita. Kita pasti bisa, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Selain itu juga ada Gideon. Gideon juga waktu dipanggil Tuhan juga merasa dia adalah orang dari suku yang paling kecil, yang nggak mampu, sampai minta tanda berulang kali kepada Tuhan. Tuhan pun dengan sabar memberikan tanda kepada dia, karena Tuhan mau pakai dia. Dan akhirnya Gideon pun lepas gitu ya dari segala apa yang membatasi dia ataupun menghalangi dia, dan dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika Tuhan mau pakai seseorang, dia akan membuatnya berhasil. Asal apa? Kita mau taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, anak remaja semuanya, contoh juga percaya, kalian juga pasti Tuhan punya rencana untuk memakai setiap kita masing-masing. Tuhan sudah rancangkan itu. Jadi jangan batasi diri kita, jangan anggap diri kita tidak mampu, tidak bisa. Kalau memang Tuhan panggil, Tuhan pasti perlengkapi dan pasti mampukan kita. Percayalah, yang penting kita ora et labora. Kita berdoa sambil bekerja, gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berusaha sebaik mungkin. Ada usaha yang kita lakukan. Kalau memang kita harus upgrade diri, kita berusaha untuk mengupgrade diri, tapi sambil berdoa. Sambil artinya kita mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati setiap apa yang kita perbuat itu sesuai dengan kehendak Dia, dan Tuhan akan menggenapinya sesuai dengan rencananya. Nah, marilah kita terus berusaha meskipun di sekitar kita ya, kondisi, keadaan orang-orang di sekitar kita tidak berubah, tapi mari kita juga mau merubah diri terlebih dahulu. Berdiam diri, mohon kepada Tuhan hikmat, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan terlebih dahulu, supaya ketika Tuhan sudah mempersiapkan kita, kita akan bisa siap menjadi orang-orang yang hebat, yang akan menjadi berkat bagi orang-orang yang lain.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Orang yang berhasil itu berasal dari orang yang gagal. Benar? Gak ada orang yang langsung berhasil, tidak ada. Orang harus mengalami kegagalan terlebih dahulu. Misalnya saja seperti Thomas Alva Edison, dia berapa ribu kali dia harus gagal membuat lampu, baru dia berhasil membuat lampu. Kemudian ada juga orang-orang yang menemukan penemuan-penemuan yang sampai saat ini kita bisa nikmati ya, seperti video cam saat ini ataupun wifi. Tentunya mereka mengalami kegagalan-kegagalan sebelumnya. Gak ada yang langsung berhasil. Tetapi mereka menjadi orang yang hebat kan pada waktunya, yang menjadi berkat bagi orang lain yang Tuhan pakai untuk bisa memuliakan namanya. Nah, contoh percaya kalian semua juga adalah orang-orang yang hebat. Ya, kalian adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai, yang akan Tuhan bekali pada masa remaja ini. Maka belajarlah baik-baik, bekali diri dengan baik. Untuk apa? Untuk masa depanmu. Supaya ketika nanti Tuhan menggenapinya pada waktunya, engkau akan menjadi orang yang hebat, yang menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Amin. Percayalah, Tuhan Yesus menolong dan menopang setiap kita. Nah, kita akan menonton satu video yang akan menutup firman Tuhan hari ini. Biarlah video ini juga boleh menjadi satu motivasi bagi kita, bahwa orang-orang yang hebat ini juga adalah orang-orang yang gagal sebelumnya, namun mereka sudah berhasil melewati batas mereka dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. When will you stop holding yourself back? When will we as humans stop holding ourselves back? See, every limitation in this world is optional. We decide how we are limiting ourselves, whether we realize it or not. You know, they used to think that it was impossible for a human to run a mile in under 4 minutes. Actually, scientists said that the human heart would explode due to overexertion. And then in 1954, a man named Roger Bannister ran a mile in under 4 minutes and proved everybody wrong. Do you want to know the craziest part about that story? Is over the next 4 years, 20 more people ran a mile in under 4 minutes. So let me ask you, do you think that the humans magically evolved over the next 4 years and their bodies were actually able to run a 4-minute mile? No, of course not. So what does that show us? It shows us that people were limiting themselves based on what they thought or what other people had said to them. You know, for thousands of years, people looked up into the skies and were jealous of the birds, thinking that human flight was impossible, until the Wright brothers proved them wrong. And people used to stay up at night under candlelight thinking that candlelight was the only way to light the night sky, until Thomas Edison decided to prove them wrong as well. See, every groundbreaking human invention came because somebody decided to think outside of the realm of human possibility. From the wheel to the spaceship to the smartphone, every single thing that we've created has been because somebody decided to think outside of the box. Think about it. If we were to take someone from 3,000 years ago and plant them in this city right now, they would think that they are on some alien planet because of all that we've created, from cars to planes to skyscrapers as well. All of those are because somebody decided to think differently about their world. Think about all of the great things we could create and worldwide issues we could solve if people just decided to think outside of their limitations. So now I ask you this question. How are you limiting yourself? How are you holding yourself back? Because there's greatness inside of you. You are great. We are all great. We just have to give ourselves the permission to release that greatness out into the world. Don't ever say something is impossible. Replace that with the phrase, I'm possible. Kita berhasil karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan ataupun pemikiran kita sendiri. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang hebat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati firman Tuhan hari ini. Biarlah boleh menjadi satu berkat ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, mengingatkan kembali bahwa kami punya Allah yang Maha Kuasa, kami punya Allah yang Maha Besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang sudah merancangkan segala sesuatu yang hebat di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang hebat, Engkau Allah yang menciptakan kami, dan Engkau Allah yang akan memakai kami untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk tidak
membatasi diri kami, tetapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus saja, sehingga apa yang kami pikirkan terdahulunya kami tidak mampu, kami tidak sanggup melakukannya. Bersama Tuhan kami pasti mampu dan kami pasti sanggup, karena kami punya Allah yang tidak terbatas. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur biarlah di dalam menghadapi new normal ini Tuhan, banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi sebagai seorang anak remaja. Biarlah kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus saja. Selalu kami berdoa kepada Tuhan, selalu kami mengingat Tuhan di dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dan kami lakukan. Dan biarlah Tuhan kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu, dan Engkau akan membuat segala apa yang kami perbuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak remaja-Mu Tuhan. Biarlah di masa-masa remaja kami boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Bentuklah kami ya Tuhan, sedari kami remaja ini untuk menjadi remaja-remaja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan papa mama kami, juga menyenangkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah Tuhan terus menjaga dan memelihara setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman yang disampaikan oleh Chantal Eli. Kita bersyukur ya, biarlah kita tetap semangat untuk mendorong batasan kita ya. Jangan membatasi diri, tetapi don't limit yourself, tetapi push your limit ya, seperti contoh Eli ya, firmannya. Nah teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan itu di nomor rekening di bawah ini ya, nanti saya cantumkan. Atau mungkin teman-teman mau titip ke papa mama teman-teman juga boleh ya, nanti papa mama teman-teman transfer sekalian waktu mereka kasih persembahan kebaktian umum. Atau teman-teman sudah punya satu celengan kah atau tempat tertentu yang teman-teman khususkan untuk taruh persembahan di situ, silakan teman-teman taruh di situ. Nanti kita kumpulkan sama-sama pada waktu kita kebaktian bersama-sama di gereja lagi, oke? Nah, sambil teman-teman persiapkan persembahan teman-teman semua, kita akan menyaksikan beberapa warta dari remaja yang akan disampaikan berikut ini. Teman-teman, saat ini kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, karena Engkau telah begitu baik menyertai kami dalam berfirman kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami hari ini bukan cuma berlalu begitu saja, tetapi apa yang bisa kami bawa pada hari ini boleh terus kami bawa Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya, sisa aktivitas harian kami ini, maupun juga Tuhan untuk kami bawa sebagai bekal untuk mengejar cita-cita dan masa depan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak remaja yang terus takut akan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang bisa dewasa yang memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu di ibadah remaja berikutnya. Bye-bye.